Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak sebagai guru penjas fisiologi dan teman-teman saya dalam kuliah online ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa salam kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kuliah online ini. Tak lupa juga selawat serta salam kita sampaikan. Salam semoga dan terucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini saya sebagai moderator yang akan memandukan kegiatan diskusi online tersebut. Topik yang akan kami acarakan mengenai tentang sistem pernapasan darah dan sistem sirkulasi. Sebelum diskusi online dimulai, saya akan memperkenalkan saya sebagai moderator bernama Izhar Rohim akan menyampaikan yaitu sistem pernapasan darah, sistem sirkulasi. Susunan kegiatan diskusi online yang akan dilakukan antaranya adalah pembukaan, pengajian dan kelompok penyaji, sesi tanya jawab, kritik penutup dan masukan dari dosen kita. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita baca basmalah. Selanjutnya adalah penyaji materi. Saya berikan waktu kepada kelompok penyaji selama 15 detik. Kepada kelompok saya dipersilakan. Ya, materi yang pertama yang dibacakan yaitu Izhar Rohim. Ya, saya baca dulu. Sistem pernapasan manusia adalah referensi atau pernapasan merupakan pertukaran oksigen O2 dan karbon oksida C2 antara sel-sel tubuh serta lingkungan. Semua sel mengalami oksigen yang akan digunakan dalam bereaksi dengan senyawa-senyawa sederhana dan mikrodia. Sel untuk menghasilkan senyawa-senyawa kaya energi, air dan karbon dioksida. Jadi, pernapasan juga dapat diartikan sebagai proses untuk menghasilkan energi. Pernapasan dibagi menjadi dua macam, yaitu pernapasan eksternal, yaitu proses pernapasan atau pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air organisme dan lingkungannya. Pernapasan internal adalah dalam atau resipasi. Sel terjadi dalam sel yaitu di sitoplasma dan mikrotima. Sistem pernapasan terdiri atas saluran organ yang berhubungan dengan pernapasan. Oksigen dari luar diambil dan dimasukkan ke darah. Kemudian diangkut ke jaringan. Karbon oksida C2 diangkut dari jaringan tubuh ke paru-paru dan dinampakkan di luar udara. Fungsi utama sistem pernapasan adalah untuk memungkinkan ambilan oksigen dari udara ke dalam darah dan memungkinkan karbon oksida terlepas ke darat dan udara bebas. Meski fungsi utama sistem pernapasan adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida, masih ada fungsi tambah lainnya itu membantu mengirimkan oksigen ke sel-sel di seluruh bagian tubuh, membantu untuk mencium sesuatu dan bicara, menjaga tingkat kelembapan tubuh, dilindungi saluran udara dan tenda-tenda asing dan zat berbahaya, membantu pembuangan limbah dan tubuh berubah gas karbon oksida. Itulah hasil dari saya sambungkan kepada saudara Irsad. Saudara Irsad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Julio, NIM 19086160. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi dari kelompok kami. Yang ketiga yaitu cara kerja sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia mulai bekerja saat kamu menghirup oksigen melalui hidung atau mulut. Oksigen berjalan ke belakang tenggorokan, lalu masuk ke trakea dan masuk ke bronkus. Setelah melewati bronkus, oksigen akan menyebar ke seluruh yang bernama bronkiolus.
kemudian memasuki bagian di ujung yang disebut alveolus. Tubuh manusia sendiri memiliki ratusan juta alveolus. Di sekitar alveolus terdapat jaring-jaringan pembuluh darah kecil yang bernama pembuluh darah kapiler. Di sini oksigen diserap masuk ke dalam darah dan mulai berjalan menuju jantung. Setelah jantung memompanya agar bisa menjangkau seluruh bagian tubuh. Saat sel-sel menggunakan oksigen untuk menjalani fungsi masing-masing, karbon dioksida mulai terbentuk. Yang keempat yaitu susunan sistem pernafasan. Susunan sistem pernafasan manusia terdiri dari susunan organ yang memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu mulut dan hidung. Lubang yang digunakan mulut untuk menarik dan melepaskan udara dalam proses pernafasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena beliau masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingganya kita dapat melaksanakan acara perkuliahan kita pada saat sekarang ini, walaupun hanya melalui kuliah online atau kuliah daring, tetapi mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena beliau masih melimpahkan rahmat-Nya kepada kita bersama, yaitu yang berupa rahmat kesehatan, sehingganya kita masih terjauh dari wabah yang sangat marak pada saat sekarang ini, yaitu yang dikenal dengan virus 19 atau COVID-19 yang sangat mematikan. Mudah-mudahan kita tetap dijauhkan oleh Allah SWT dari yang namanya wabah tersebut. Salawat berangkaikan salam tanpa pula kita kirimkan buat baginda Nabi besar kita yang menjadi pagar kota Madinah, intan berlian dalam surga, imam waktu salat, panglima waktu perang, yaitunya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah demi menegakkan agama yang diridai oleh Allah, yaitunya agama Islam yang tengah-tengah kita anut pada saat sekarang ini. Yang bersama-sama kita hormati Bapak Pengampu dosen fisiologi dan seterusnya, kepada saudara dan saudari yang sama mata kuliah dengan saya. Baiklah, saya Irsadatul Khairi, NIM 1908 6030. Saya di sini sebagai pemateri 4 akan menyampaikan itunya tentang materi komponen darah. Yang pertama itunya korpuskuler, merupakan unsur padat yang terdapat dalam darah dan terbentuk dari sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit, sel darah putih atau leukosit, serta keping darah atau trombosit. Yang kedua itunya sel darah merah atau eritrosit, merupakan unsur dan komponen utama dari sel darah merah. Sel darah merah ini memiliki bentuk bikonkav atau pipih dengan kedua sisi yang cekung terdapat pada bagian tengah. Warna merah yang terdapat pada eritrosit ini disebabkan karena di dalamnya terkandung hemoglobin. Fungsi dari darah eritrosit itu berguna untuk dapat mengikat oksigen. Yang kedua sel darah putih, yang ketiga itunya sel darah putih atau leukosit. Yang ketiga itu sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih disebut juga dengan leukosit, mempunyai inti akan tetapi tidak memiliki bentuk yang tetap. Fungsi dari leukosit ialah sebagai pemakan bibit-bibit penyakit serta benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit atau sel darah putih ini jumlahnya akan secara terus-menerus meningkat tergantung dari banyak sedikitnya bibit penyakit ataupun benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat itunya keping darah atau trombosit. Keping darah disebut juga dengan trombosit, memiliki bentuk yang bulat kecil. Keping darah merupakan salah satu dari komponen darah yang memiliki peranan penting dalam sebuah proses pembekuan darah. Yang kelima itunya plasma darah. Plasma darah adalah komponen darah yang terbentuk dari protein darah dan air. Cairan yang terdapat pada plasma darah yang tidak mempunyai kandungan fibrinogen disebut dengan sebutan serum darah. Yang ketiga itu yang bagian C-nya itu sistem sirkulasi. Satu pengertian. Sistem sirkulasi adalah
suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat-zat yang dibutuhkan tubuh dan zat-zat sisa metabolisme. Pada manusia, sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Sistem peredaran darah adalah mencakup darah, jantung, pembuluh darah, sedangkan sistem limfatik mencakup cairan limfe, pembuluh limfatik, jaringan, dan organ limfatik. Sistem peredaran darah pada manusia termasuk ke dalam sistem peredaran darah tertutup atau melalui pembuluh darah dan peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan oksigen atau O2 dari sari-sari makanan ke seluruh jaringan tubuh, membawa karbon dioksida atau CO2 menuju paru-paru, menjaga suhu tubuh, membawa sisa-sisa hasil metabolisme ke ginjal untuk diekskresikan. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan tentang saya sebagai pemateri 4. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri 4. Selanjutnya jadi jenis sirkulasi. 1. Sistem sirkulasi terbuka. Sistem sirkulasi darah terbuka artinya dalam peredarannya darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Darah menuju jaringan tanpa melalui pembuluh. Pada saat tertentu darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam tubuh. Susunan pembuluh pada arthropoda, contohnya insekta, salah satu jenis hewan yang mempunyai sistem sirkulasi terbuka. Arthropoda memiliki jantung berbentuk pipa yang terletak di bagian dorsal tubuh dan dilengkapi dengan sejumlah lubang berserta klep. Namun pembuluh pada sistem sirkulasi terbuka tidak dilengkapi dengan pembuluh darah perifer, sehingga pada tingkat jaringan darah akan keluar dari pembuluh dan selanjutnya mengalir bebas di antara sel jaringan. Selanjutnya, sistem sirkulasi tertutup. Sistem sirkulasi darah yang terjadi di mana darah mengalir hanya melalui pembuluh darah tanpa pernah langsung menembus sel-sel atau jaringan tubuh, bekerja dengan melakukan gerakan memompa secara terus-menerus. Pada sistem sirkulasi darah tertutup, darah beredar dalam sistem pembuluh yang kontinu, didorong oleh kekuatan dari hasil kerja jantung. Sebagai motor penggerak, jantung bekerja dengan melakukan gerakan memompa secara terus-menerus sehingga tekanan dalam pembuluh dapat dipertahankan tetap tinggi hasilnya. Itulah hasil dari presentasi saya dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Ada kekurangan, saya mohon maaf dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.